warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Fa ya ikhwati wa akhwati azanallahu wa iyyakum ajma'in. Tentang al-i'tikaf, sebagian akhir dari kitab saya mau sebutkan kaula Kak Dintoh. Ampun bagian hadis-hadis terakhir tentang al-i'tikaf Kak Dintoh banyak saya diulang-ulang. Jadi bab-bab mau banyak diterangkan. Jadi pada hadis terulang boleh. Jadi ampun dan kula angkep ampun lestareh kajian tentang i'tikaf kan nyaman kitab Siyam wal qiyam wal i'tikaf. Masalah puasa mau lestareh, masalah qiyamul lail mau lestareh, masuk ke Ramadan akan tuh masalah al-i'tikaf ampun terakhir. Dan gula mungkin dari hadis-hadis i'tikaf kan toh untuk kesimpulan untuk kita jadikan pelajaran. Yang pertama, kasihan apa Nabi sallallahu alaihi wasallam apa yang kita tuh dan gula tentang sholat sesunat lebih wajib pun bicara itu. Tentang sama juga al-i'tikaf di Ramadan. Bagaimana beliau berta'alluq, lengketnya beliau, hati beliau, wa rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid. Di antara dari ketok golongan saya bakal ada di bawah naungan arsyullah. Iki kak dinto wa rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid. Ketika apa alis sallallahu itu ngajari badan kaula supaya ate badan kaula terus berta'alluq nyambung terus ke masjid. Iki saya di bulan Ramadan atau di luar Ramadan. Di bulan Ramadan jelas semua. Begitu Nabi SAW di bulan Ramadan ijtihad beliau dalam beribadah. Terus yang nomor dua, kasihan apa beliau Kak Dintoh mengajari istri-istri beliau. Kita pelajari dalam i'tikaf Kak Dintoh. Kadima ada bulan Nabi idza dakhala al-ashr, ada bulan sahabat kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-ashr min Ramadan. Kenapa kata? Ijtihad terus rajin beliau. Wa ahyal lailah, menghidupkan malam-malamnya, dan wa aiqadha ahlah, dan membangunkan keluarganya, yakni istri-istri beliau dibangunkan untuk sholatul lail. Iki entah mana aiqadha ahlahu. Dalam satu hadis seartipun Allah akan memberi rahmat kepada seorang laki-laki yang bangun malam kemudian dia sholat dan membangunkan istrinya. Fa'in abad, kalau istrinya tidak mau, rasyad fi wajhiha alma, diciprati air, diperciki air mukanya, muka istrinya. Yang aing tadi toh. Yang ketes kan toh diperciki air ketes aing. Wa rahimallahu imra'atan, dan Allah abi rahmat nek bini. Nah, qamat minal lail fa shallat, bangun tengah malam salat, wa aiqadat zaujaha, ahlaha atau zaujaha. Fa in aba mun tak anda selake ketes aing juga mas. Akan bunyi syarah aing. Tapi kudu ketes aing punten tak putusan itu perjanjian ampun. Mun lakar mun lakar melarat kudu perjanjian kita pacaran untuk bangun. Bedan dan kula kok kebenaran nang YouTube kan itu. Untuk membangunkan anak ketika tidur nyenyak, anak-anak itu, anak-anak sebaya belasan tahun pun tuh, Kak Dinto kayaknya memang apa sukses kan pun. Eta cek lah tidung boleh. Epok saya cek sampai 7 tidung boleh. Ini kan ternyata ikut teku soal loh pada nikah. Karena itu aja pas jaga pas 7 nah kan gitu. Beda kan cara membangunkan anak. Jadi epat tujuh tak bisa, dari tajuk tak bisa, etan tu tak bisa. Pada nikah kita kosot soal tujuh, Allah Taala.
Baik. Terus berikutnya pun subhanallah kasihan apa raja pun baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kadito mengikuti sunnah kadito sampai lestarin wafat Nabi alaihi salatu wassalam. Jadi wafat Nabi sallallahu alaihi wasallam rajin atau terus menjalankan iktikaf di bulan Ramadan. Iktikaf di bulan Ramadan. Nabi masa salat jamaah kanggo ini entuk kayak tak apa-apa. Tapi kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam wa buyutuhunna khairun lahunna. Rumah-rumah mereka lebih bagus bagi mereka. Pada orang saya tanya seorang sahabat wanita nyuun izin dari Nabi sallallahu alaihi wasallam kanggo salat dengan Masjid Nabawi. Sefadilana saya buka salat. Saya buka salat. Kata bang salat masjid selain kecuali Masjidil Haram. Kenapa dia ulang Nabi? Tak larang selain Nabi. Hanya Nabi ada wa buyutuhunna khairun lahunna. Rumah mereka sebagai tempat sholat lebih bagus bagi mereka. Itu sudah ulama. Sanajana epedingaki Masjid Nabawi sholat ini bini compone pon. Nah populasi paling dulum compon, paling jauh, paling dulum. Kalau itu bisa melebihi itu fadilah pon. Kan tuh berdasarkan hadis Kak Dinto, benar itu hadis sahih. Terus saya terakhir kasih pendapat dan gulah menabi ampun on di ilmu bisa ngamalaki sehari-hari ilmu pendapat di saus kebagusan jelas tentang kebagusan ngering kita istiqomah nyuun da Allah nam al istiqomah benar kita boleh sekali nyuun ihdinas siratal mustaqim kita juga nyuun istiqomah da Allah subhanahu wa taala. Setelah sahabat dan rupanya mana tanya Nabi SAW, ya Rasulullah, akhbirni qulli fil islami qawlan la as'alu anhu ba'daka ahadan. Rasulullah paringake orang yang gula tentang Islam dengan satu kata saja. Saya tidak akan bertanya kepadamu setelah ini. Cukup darimu satu kata tentang Islam. Kenapa dia bilang Nabi SAW? Qul amantu billahi tsumma istaqim. Katakan, aku beriman kepada Allah. Tsumma istaqim, kemudian istiqomahlah. Sepaling berat lah kan istiqomah para rabu ini. Sepaling gampang istirahat. Ini istiqomah berat lah. Mungkin caca, boh, abidatu, apa konekan semua bila pun istiqomah menyuruh orang yang pintar kan. Tapi mana istiqomah paling berat lah istiqomah para rabu. Tinggal yang kita berusaha terus untuk bisa istiqomah. Nah untuk sisa-sisa di hari mungkin kare Pak Ari aku Jumat atau Ahad atau betul hari gitu. Nah, dan gue mungkin ingin menyampaikan karena kajian sore kan itu masalah tauhid dan hadis-hadis tentang hak-hak Allah sebagai ilah yang berhak disembah. Nah, dan kenapa kewajiban kita kepada Allah kata sore hari kajian sore hari. Tapi mana bilakar kenapa bisa diisi juga pagi hari mungkin. Terutama berhubungan dengan sholat dan kula mungkin menyampaikan satu sholat di antara yang sholat yang jarang kita kerjakan karena memang insidental sifatnya atau sewaktu-waktu tak pas benar kan. Kenapa Kak Dinto? Inti Kak Dinto sholat istikharah. Istikharah. Biasa orang yang sebanyak istikharah bila nyari laki nyari bini. Guru minta istikharah ke kiai. Okay. Surah istikharah itu tak bisa, kan? Istikharah bilang, padahal istikharah kan itu benih pun masalah itu. Dia bulan Nabi SAW itu, idza hamma ahadukum bil amri, lamun salah setong ban terro, nah ngelakukan satu kelakuan bil amr satu urusan, falyarka rakaataini min ghairil fardhah, hendaklah solat 2 rakaat selain solat fardu. Secara khusus diniatkan istikharah boleh. Waktu masuk ke masjid, tahiyatul masjid, terus mau doa istikharah, lastanya kayak juga. Dia ulama gitu. Tidak harus pas khusus istikharah punten. Otaba ketika semamana sunnah ba'diyah ad-duhur 2 rakaat. Terus diniatkan istikharah juga. Tahu berapa? Tapi siang atau malam istikharah atau kayak gini. Kecuali waktu-waktu yang dilarang, walaupun sebenarnya ulama membolehkan.
mulakar terpaksa harus istikharah. Jadi sholat istikharah, niat pun rakaat tahiyatul masjid, baca doa istikharah. Kan pun lancang tuan laga. Nah, kadin tuan ki perlu ya palaki laga. Lah, istikharah kan tu para bu. Napa terus? Untuk menetapkan tahiyatul bulan. Napa? Makanya ketika bimbang antara sengkok dia berdering bini, kedua saya EPL bersengkok. Maryam bin Aisyah sama mana di Maryam. Mana bi 50-50, apa Maryam apa Aisyah, empon tak bisa tak menentukan, pur istikharah. Tapi mohon salah setong pun lebih berat, tak perlu istikharah kan. Bukan lebih condong ke Maryam kok. Dari ternyata aku menang Maryam, timbangnya lebih berat ternyata. Tak pernah istikharah tak nak. Tapi untuk menetapkan hati, tak pernah pacukan istikharah. Memantapkan boleh. Sebab Imam Nawawi ada bu, mon orang yang istikharah Imam Nawawi itu, lastaran istikharah, apa yang jadi ketetapan hati dia setelah istikharah itu harus diambil, laksana aki kau tu, acak ngalak sebelumnya istikharah, mungkin hanya itu karena hawa nafsu, sebelum istikharah poncok anu nak, mak pas oba, dia kalak saya istikharah dari Imam Nawawi. Okay. Dalam sholat istikharah tak ada kenapa bacaan khusus dari ayat Quran, ada sobung sekali petatu dari Nabi SAW, ada sama sekali bacaan khusus nikah macam nikah sobung bacaan istikharah Rabu semulnya. Okay. Kan beda orang istikharah kan kadang-kadang kata mana apa Ustaz amin pe mana apa anta amin pe kok minta istikharah sama kadang gula kok ada tak datang mimpi karena tak ada istikharah harus datang mimpi. Tak mimpi, tak datang kita mimpi di rumah yuk. Kemantapan hati. Para milih Kak Dinto, hukum kenapa hukum minta istikharah ke yang lain Kak Dinto, benih sunnah istana. Karena masing-masing orang yang mau perkara yang dia hadapi, dia yang istikharah lebih afdal lah, yang bersangkutan. Sanadnya sebagian ulama membolehkan minta istikharah ke yang lain. Tapi menabi dalillah dari hadis sobung mungkin. Tentang mimpi tibi tak ada apa juga dijadikan ya kok mimpi nyaman kok fokus minta mimpi insyaallah kan itu juga karena ru'yal mukmin Kak Dintoh juz'un min sittatin wa arba'ina juz'an minan nubuwah kan itu apa namanya ru'yahnya orang mukmin mimpian orang mukmin kan itu 46 satu bagian dari 46 nubuwah pembagian nabi-nabi maksudnya tingkatan nabi-nabi kan banyak seperti nubuwah kan beda riwayat khilaf nabi orang yang biasa saya mimpikan itu beda riwayat min sab'ina juz'an minan nubuwah 70 bagian dari kenabian tapi orang yang sesuai saya mimpi hadis Kak Dinto, saya Bukhari Muslim gila Kak Dinto min sittatin wa arba'ina juz'an. Satu bagian dari 40 bagian dari kenabian. Nah, terus dawuh Nabi SAW, wa ma kana minan nubuwah fa innahu la yakdzib. Nah, siapa amimpeh dan itu dari mimpi. Nah, juz'un minan nubuwah, maka itu tidak dusta, tidak bohong. Nah, terus matur boleh karena yukol kepada Nabi ar-ru'ya salasun amin kan udah terlalu macam yang pertama hadisun nafsi halusinasi bokto tedung sebelum tedung pun kepikiran kan kawan satu dipikirkan kami mimpi mas ini hadisun nafsi namanya kami mimpi sampai kami mimpi sampai mimpi nomor dua tahwifus syaitan nah ini mimpi saya coba dia tengah dari setan tahwif syaitan ikut takut setan kan itu sudah dari setan riwayat kenapa Nabi mereka itu falyatful an yasarihi salasan wal yasta'id billah amin coba auzubillahi minasyaitonir rajim telo kali gitu pas serongan le tempat tidur berbalik posisi tidurnya selalu berbalik istong hati Kak Dinto nah nomor telo engki Kak Dinto busyra minallah
kabar gembira, mimpi sebagai kabar gembira dari Allah. Jawab ulama, kenapa kok harus kabar gembira? Mana bisa gembira? Bisa jadi jawab. Kengkun kak dintoh, busyra kak dintoh sebagai apa nama pamak Nabi SAW busyra min Allah. Kalau memang peringatan dari Allah, bisa jadi. Mungkin tidak busyra, tak senang mimpinya, tapi jadi peringatan dari Allah Subhanahu wa taala kepada yang bersangkutan supaya berhati-hati. Tidak pernah pas saya lakoni. Endo ada masalah mimpi para Nabi, masalah mimpi. Dalam Ibnu Sirin dalam kitab Epon Takbirur Ru'ya kan itu mengatakan orang yang mun amimpe ulama ada bu mun amimpe di belenggu yetas kan coba tak nyaman. Iki belenggu. Nah alul iki belenggu di atas kau dunto beri besar mulai kali ini. Tapi menebi amimpe al-qaid saya talai kasokoh kan tu saya. Cepon Ibnu Sirin dia guna ulama sangat dinto. Karena untuk ketika kaki diikat, itu menunjukkan bahwa dia itu istiqomah untuk tidak sembarangan melakukan sesuatu, tak bisa aja lah. Tapi kalau itu buruk itu yukroh ulama mimpi coba tak lebur sampai sampai wallahu taala alam. Baik. Nah, padahal berkenaan dengan kak dinto dengan istikharah kak dinto. Nah, ponapa hukumah? Nah, al istikharah bil Quran. Istikharah kalaban Al-Quran. Sekali lagi kak dintoh sobung dalil epon istikharah bil Quran. Siapa nyaman cong? Fatimah. Bismillah. Tong 2, 3, 4, 5, 6 betok. Cep. Bitong pada di tas ke bawah. Tong 2, 3, 4, 5, 6 betok. Duh tak bagus cong. Bade siapa salembon? Set. Siapa nyaman cong? Sufyan. Oh bitong. Ini boleh cocok. Wah bagus. Nah, nikah pada hiburan nikah. Nah, hiburan. Tapi beda khilaf antar ulama. Perhatikan baik-baik khilafan orang itu. Kan itu istilahnya tolabul fa'ligi, mencari optimisme dengan lewat Al-Quran. Kenapa? Kan itu bisa menjadi pesimis atau optimis lah kan? Nikah. Gara-gara nikah ada khilaf antar ulama. Al-Imam Ibnu Al-Arabi, pada itu salah ulama fikih Al-Maliki dari mazhab Imam Malik ada bahwa itu haram hukumnya. Tekan Quran haram. Cek pun Ibnu Al-Arabi. Saya juga dari mazhab Maliki pada setengah ulama hanya matur tusi haram hukumnya pun. Nah, baik. Imam Syafi'i lainnya pun mengatakan makruh hukumnya. Makruh tak sampai haram. Al-Imam Ibnu Battah, Abu Abdillah Ibnu Battah mengatakan boleh-boleh saja. Jadi yang Al-Quran dibaca paling banyak berapa? Kalimat sebagus berapa? Baik. Terus kadi masa roji sekor kadi warabu. Nah, tergula pribadi lebih condong dia pendapat Ibnu Arabi Al-Maliki Kak Dinto sareng lain epon saya mengatakan hukumnya Kak Dinto tidak ada kebagusan dalam hal kebaikan. Kalau itu memang bagus, ternyata niscaya akan dilakukan oleh Nabi SAW dan para sahabat. Bentada dari sahabat, dari Nabi SAW, dari sahabat, dari tabi'in, sehingga lakukan hal keadilan. Inki. Tahu ini dari abad ke-8. Sejelas dari sahabat ada riwayat dengan cara al-tafaul bil Quran, istikhraj bil Quran, atau dari tabi'in. Memang kieu. Inki. Kan itu saya sebut lagi ulama-ulama gelak kan tuh ampun ulama keempat abad keempat ampun. Abad keempat oke. Lastarina Imam Ahmad bin Hanbal. Abad terakhir. Kadin to seroji. Alasan mereka kenapa? Li'annahu qad yastaftih fayaftah aynahu ala ayatin la tunasibu ma yuridu. Takut dia ketika istiftah bil Quran, istiftah pas tepak ke ayat saya tak cocok ben saya ketero ikhsa'u fiha wa la tukallimun, diem ban kebun Allah orang-orang neraka ikhsa'u fiha wa la tukallimun, diem ban stop nang ecep colon ne ikhsa'u fiha wa la tukallimun caca ben sengko duh gawat deh karena kan tapi tepat riwayat gimana ulaika fi dhalalim mubin. Mereka itu dalam kesesatan yang nyata. Lah sesat. Nah, kan pasti timbul rasa sial. Lah sial kan itu kan dosa memang.
Gara-gara tak dinto. Susah. Berarti saya tahu ada sejarah sebut lagi. Dan kalau oning entah oleh selama tahun pun tahun tapongkor berapa tentang hal kak dinto. Ada khutbah tenggulah dengan kak dinto. Di antara dari tabiin atau ibn, tapi lah kenapa kak dinto khalifah, salah satu khalifah Bani Umayyah, khalifah yang ke-11 namanya Yazid bin Abdul Malik. Al-Walid bin Yazid, yang Al-Walid bin Yazid. Kak dinto dalam sejarah sepudaki, kitab sejarah Al-Kamil fil Tarikh sepudaki, Yazid Al-Walid bin Yazid kak dinto pemabuk pon. Okay. Pemabuk malah bersetengah riwayat sepudaki dia homoseks teman. Okay. Akhirnya apa terus? Suatu ketika dia tak senang bener aja dah. Tak senang bener itu pun. Pas kan tafattuh bil Quran, iftitah bil Quran, muka Al-Quran. Pas tepat ayat dalam surat Ibrahim, wastaftahu wa khaba kullu jabbarin anid. Saya baca Kak Bintoh sareng Al-Walid bin Yazid. Wastaftahu, dan mereka para rasul, para utusan meminta kemenangan kepada Allah. Wa khaba kullu jabbarin anid, dan binasalah, celakalah setiap orang yang bertindak sewenang-wenang, anid yang membangkang. Loh, masuk apa nih gitu kan? Karena tak senang menurut itu, bahkan beberapa familinya kan itu banyak tak senang karena ulah dia. Jadi ponan mulai agak membadal kan, pemimpin makin nih kan, pemimpin saya tak guna. Oke, kenapa terus? Dalam satu riwayat Quran itu corek. Dalam satu riwayat ia ngakui tombak, tombak. Ini tombak lah tombak. Nah, Quran gak ditombak. Kenapa terus? Pas macam syair. Nah, tuhaddiduni bi jabbarin adidin, faha ana dzaka jabbarun anidu. Aca-caban Quran yang mungkin. Bukan ngancam ke sengkok bi jabbarin anidin, karena sengkok area orang yang sewenang-wenang. Nah, sengkok sewenang-wenang, dan sengkok orang yang anidun, membangkang. Kenapa terus? Faha ana dzaka jabbarun anidu. Inilah saya, seorang yang memang bertindak sewenang-wenang dan membangkang. Nah, di ayat kedua, di bait kedua, idza ma ji'ta rabbaka yauma hasyrin faqul ya rabbi mazzaqani al-walid. Mun ba'an ada Quran. Mun ba'an Quran pagi ning yaumul mahsyar datang ke pangeran ba'an kabala qul katakan. Nah, mazzaqani al-walid. Ya Rabb, wahai Rabbku, saya disobek-sobek sama Al-Walid. Katakan. Jadi caca ben Quran kan. Dan disebutkan dalam surah itu bahwa beberapa saat kemudian, tak sampai bulan, dia terbunuh. Tragis sekali bunuhnya. Malah pada orang yang saya nama Yazid, pada menyamar dengan tuana, Yazid bin Ambasah ya bon, dengan tuana itu. Benda yang tuana nyamar pada menyamar dengan tuana, Al-Walid bin Yazid. Kadintoh saya memulai pemberontakan, dia mengajak teman-teman dia. Jadi saya pemberontak mungkin, saya posisi dengan dia untuk membunuh dia, sampai naik ke istana juga orang-orang itu, dan dia terbunuh. Nah, malah sebelumnya pun ada undian juga siapa yang bisa membawa kepala daripada Walid bin Yazid akan dapat sekian dinar. Berdasarkan 1000 dinar, 500 dinar, Allah Taala alam. Sampai dipenggal. Lehernya dipenggal Walid bin Yazid mati dalam keadaan tragis. Dan disebutkan kata matinya tahun 126 Hijriah. Jadi abad kedua tahun Hijriah. Nah, wallahu taala a'lam. Dan disebutkan dalam kitab tersebut bahwasanya masa khilafahnya sebagai pemimpin dia itu hanya berlangsung selama 1 tahun 3 bulan. Sekecil namun 1 tahun 3 bulan. Oke, saya kata para Rabu kajian pagi hari ini saya bisa tunggu sampai akhir. Matur sakalengkong, nyoon maaf mana ada hal saya kurang par juga tak berkenan.
Ngareng kita tutup liqa kalaban kafaratul majlis. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.